Saudara-saudari, para sahabat api karunia Tuhan, para romo, bruder, dan para suster yang terkasih. Berjumpa lagi dengan api karunia Tuhan, episode ke-20. Kita melanjutkan pembahasan doa dalam Injil Lukas. Ada yang khas mengarang Injil Lukas, yaitu visi sejarah keselamatan. Bahwa sejarah keselamatan itu berpusat di Yerusalem bagi seluruh dunia. Kita ingat pada episode sebelumnya ada sejarah 3 periode. Periode pertama, Perjanjian Lama sampai dengan Yohanes Pembaptis. Periode kedua, hidup dan karya Yesus. Periode ketiga, gereja yang melanjutkan karya keselamatan Tuhan Yesus. Secara khusus dalam episode ini, Bapak Kardinal akan mengajak kita untuk melihat bagaimana doa tetap menjadi sandaran utama, menjadi pilar hidup utama dalam perjalanan hidup gereja berikutnya. Pengarang Injil Lukas dalam Kisah Para Rasul memberikan kisah dan refleksi iman yang sedemikian kaya, ditunjukkan bagaimana gereja dalam perjalanannya, gereja perdana, selalu ditandai dengan doa. Gereja perdana dalam kesulitan dan penderitaan diikat dalam doa. Gereja perdana yang bertumbuh dalam tradisi-tradisi iman juga diikat dalam peribadatan dan doa. Begitu besar doa berperan dalam hidup gereja, melanjutkan sejarah karya keselamatan. Sangat menarik episode ini, karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari, saudara terkasih, dalam percakapan kita yang terakhir, kita berbicara mengenai yang khas di dalam Injil Lukas, yaitu visi tentang sejarah karya penyelamatan Allah yang berpusat di Yerusalem. Itu bahan terakhir yang kita bicarakan. Mungkin baik kalau kita ulang sebentar, lalu baru nanti kita lanjutkan. Yang paling pokok untuk diperhatikan adalah ini. Justru karena hanya Lukas yang mempunyai visi sejarah karya penyelamatan Allah, maka warna faham tentang doa itu juga menjadi khas di dalam Injil Lukas. Injil-injil yang lain tidak mempunyai gagasan yang sejajar dengan gagasan Lukas itu. Maka kita ulang sebentar, apa yang dimaksudkan dengan sejarah karya penyelamatan Allah menurut pandangan Lukas. Kita semua tahu hanya Lukas dari antara para penginjil yang mempunyai dua tulisan. Tulisan yang pertama adalah Injil Lukas, tulisan yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Dan buku yang kedua itu merefer buku yang pertama, sebagaimana kita baca di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat ke surga. Di Kisah Para Rasul dengan demikian tidak bisa dipisahkan dari Injil Lukas atau sebaliknya. Yang dimaksudkan dengan sejarah keselamatan adalah sejarah umat manusia yang mempunyai 3 tahap
Tahap yang pertama itu masa perjanjian lama, dan masa perjanjian lama itu diakhiri dengan tampilnya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis datang untuk menyiapkan Yesus. Kemudian masa Yesus itu jelas diceritakan di dalam Injil Lukas. Itu masa yang sentral, pusat dari sejarah karya penyelamatan itu. Dan kemudian selanjutnya sesudah Yesus terangkat ke surga, sampai nanti ia datang kembali, ia mengutus Roh Kudus untuk memulai waktu gereja. Sesudah Pentakosta, Roh Kudus turun, para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, lahirlah gereja. Jadi kalau ditanyakan kapan gereja itu lahir, jawabannya ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Itu 3 tahap di dalam sejarah karya penyelamatan Allah. Nanti akan kita lihat, atau sudah kita mulai lihat, doa di dalam Injil, doa Yesus, dan kemudian doa di dalam Kisah Para Rasul yang adalah doa gereja. Maka kita dihadapkan pada suatu pertanyaan. Mengapa Lukas menulis Kisah Para Rasul yang isinya adalah sejarah gereja? Jawabannya ada pada latar belakang penantian pada zaman itu, zaman Yesus. Pada waktu itu orang-orang Yahudi yakin bahwa Mesias, dalam hal ini Yesus yang diakui sebagai Mesias, akan segera datang kembali. Kalau di dalam surat surat Rasul Paulus, penantian akan Yesus yang datang kembali itu sangat jelas di dalam surat kepada orang Tesalonika. Tapi ternyata tidak. Yesus yang naik ke surga tidak cepat datang kembali. Kapan datangnya tidak tahu. Itulah yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, karena kedatangan Yesus yang kedua itu tidak jelas, hanya Bapa yang tahu, maka kesimpulannya adalah, nah sekarang mesti mulai suatu sejarah yang baru. Dan sejarah yang baru itulah yang dijelaskan, dituliskan di dalam Kisah Para Rasul. Periode yang ketiga ini adalah waktu yang diberikan kepada gereja untuk mewartakan kabar gembira keselamatan sampai kepenuhan waktu yang kapan dan bagaimananya tidak diketahui. Misteri yang harus ditunggu begitu saja. Nah, sejarah penyelamatan itu yang mulai dari perjanjian lama, sentralnya adalah hidup Yesus, dan kemudian waktu gereja, itu pusatnya ada di kota Yerusalem sebagai simbol dari pusat sejarah keselamatan itu adalah kota. Kita semua tahu di dalam perjanjian lama, Yerusalem selalu menjadi tempat yang istimewa. Di dalam Injil Lukas, kita juga sudah lihat, seluruh hidup Yesus itu berorientasi ke Yerusalem. Teks kunci di dalam Injil Lukas ada pada bab 9 ayat 51. Dan setiap kali diulang, orientasi hidup Yesus yang sebetulnya kepada Bapa itu simboliknya adalah kepergiannya, tujuan perjalanannya ke Yerusalem.
Kenaikan ke surga juga terjadi di Yerusalem. Penampakan-penampakan Yesus hanya terjadi di Yerusalem, sementara di dalam Injil yang lain, penampakan juga terjadi di Galilea. Demikian juga gereja mulai dari Yerusalem. Kalau kita melihat, ini kita sampai di situ ya pada waktu itu, kita lihat bahwa gereja pun mulai perutusannya di Yerusalem dan akan sampai kepada seluruh muka bumi. Nah, sekarang kita lihat secara lebih rinci bagaimana gereja yang lahir dan akan menjalani periode ketiga sejarah itu disiapkan. Persiapannya ada pada Kisah Para Rasul bab 1 ayat 3. Kita baca, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Nah sekarang, sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kepastian bahwa ia hidup, itu dikatakan ia berulang kali menampakkan diri. Tentu kita bertanya, ini penampakan seperti apa? Ya, tidak usah ditanyakan hal seperti itu, intinya adalah Yesus hidup. Nah, yang penting untuk kepentingan gereja adalah ia berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan tentang kerajaan Allah itu tidak sesekali disampaikan, tetapi selama 40 hari. Ini masa persiapan. Moga-moga bisa dibayangkan, angka 40 itu adalah angka yang artinya sempurna di dalam kitab suci. Kerajaan Allah itu adalah pokok yang diwartakan oleh Yesus dan kemudian harus dilanjutkan di dalam pewartaan gereja. Nah, supaya pewartaan gereja tentang kerajaan Allah itu tidak melenceng menjadi pewartaan gereja sendiri atas inisiatifnya sendiri, maka Yesus menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah selama 40 hari. Artinya, hal kerajaan Allah itu sudah disampaikan sepenuh-penuhnya, lengkap, sempurna kepada para murid, yang para rasul tentu saja yang akan menjalankan tugas pewartaan itu. Itulah kata lain dari kesetiaan gereja untuk melanjutkan pewartaan Yesus. Bukan pewartaan yang direkayasa oleh gereja sendiri. Nah, sesudah disiapkan, ada janji perutusan. Ayat 8 bab 1, Kisah Para Rasul. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Diturunnya Roh Kudus, ini saat yang menentukan. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itulah yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul. Datangnya Roh Kudus itu diceritakan di mana? Pada waktu Pentakosta terjadi di Yerusalem. Dikatakan di sana, mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, wilayah Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itulah yang akan diceritakan di dalam Kisah Para Rasul. Kita masih ingat, di Yerusalem itu mulai dengan bab 2 dan selanjutnya. Samaria itu diceritakan mulai bab 8, ayat 1 sampai 14. Dan awal dari pewartaan ke ujung bumi itu diceritakan
mulai dengan bab 13. Ketika Barnabas mengajak Paulus untuk mewartakan Injil, akhirnya Paulus ditangkap di Roma, dan itulah pusat dunia yang dikenal pada waktu itu. Moga-moga jelas. Jadi warna doa di dalam Injil Lukas itu tidak semuanya sama dengan pada Injil-Injil yang lain, justru karena konteksnya adalah visi tentang sejarah keselamatan yang dibagi menjadi 3, Perjanjian Lama, Injil berpusat pada Yesus, dan kisah para rasul, yaitu gereja. Sekarang kita lanjutkan pada subjudul ini. Kita sudah melihat bagaimana Yesus berdoa, meneliti, melihat teks-teksnya tanpa menjelaskan pun dengan sendirinya jelas. Sekarang kita akan melihat bagaimana gereja pada periode sejarah keselamatan itu juga berdoa. Pentingnya doa dalam hidup gereja ditunjukkan dengan sangat jelas di dalam kisah para rasul. Kita lihat saja teks-teksnya. Nanti ada 1-2 teks yang kita pelajari secara khusus. Yang pertama, pada waktu penantian datangnya Roh Kudus. Jadi kepada para murid dijanjikan akan diutus Roh Kudus ke atas mereka, lalu mereka menunggu saat itu. Caranya menunggu bagaimana? Bab 1 ayat 14. Bab 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara Yesus. Menunggu sambil berdoa. Apalagi yang disiapkan? Karena gereja seperti halnya Perjanjian Lama, umat Allah itu terdiri dari 12 suku Israel, gereja yang adalah Israel baru, bukan Israel politik, tetapi Israel dalam rangka paham kita tentang umat Allah, juga harus dilandaskan pada ke-12 rasul. Yesus sudah memilih 12 rasul, yang satu Yudas berkhianat, maka sebelum Roh Kudus turun, awal dari kehidupan gereja, dari lahirnya gereja, ke-12 itu harus dilengkapi lebih dahulu. Itulah yang diceritakan pada ayat 23 bab 1. Ayat 21 dulu. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari pembaptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi rasul harus dipilih, syarat kerasulannya bersama-sama dengan kami dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke surga. Mulailah pemilihan rasul ke-12 itu, ayat 24, mereka semua berdoa. Jadi ketika menunggu, mereka berdoa, ketika harus melengkapi ke-12-an, mereka berdoa. Doanya sangat jelas juga. Ya Tuhan, Engkaulah dan selanjutnya, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Ayat 26, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu.
Tentu kita bertanya, "Oh, caranya begitu ya, membuang undi." Mungkin sekarang namanya pemungutan suara. Tetapi intinya bukan main judi, siapa yang terpilih pun siapa terserah lah, enggak. Ini adalah cara untuk mewujudkan keterbukaan yang terdapat di dalam doa ini. Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang engkau pilih dari kedua orang ini. Jadi saya bayangkan itu seperti pemilihan paus. Tidak sekedar membuang undi untung-untungan siapa yang kena dia dapat. Bukan. Sejak awal sudah diberi bimbingan oleh Roh Kudus. Nah, datanglah Pentakosta, lahirlah gereja. Itulah yang diceritakan pada bab 2 ayat 1 sampai 13. Nah, pusat gereja itu pun doa. Di mana mau kita lihat ayat 42 dari bab 2. Bab 2 ayat 42 jelas. Tidak usah dijelaskan, dengan sendirinya jelas. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, doanya nanti seperti apa? Nanti kita coba lihat pada ayat-ayat sesudahnya namanya doa seperti apa. Ayat 46, bab 2 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Sambil memuji Allah ini jelas isinya adalah doa pujian. Jelas. Mungkin baik kita lihat lagi salah satu model doa yang sangat bagus yang kita temukan pada bab 4 ayat 23 sampai 31. Bisa menjadi model doa bersama maupun doa pribadi. Kita baca dengan harapan menjadi jelas apa yang mau kita lihat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Mendengar hal itu atau apa? Yaitu yang ceritanya bagaimana Petrus dan Yohanes ditangkap dan kemudian dibebaskan. Jadi konteksnya gereja di dalam kesulitan karena pimpinannya, dalam hal ini Petrus dan Yohanes, dipenjara. Sesudah mendengar itu, mereka berkata, inilah doanya. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ini bagian pertama dari doa itu. Langkahnya adalah pengakuan iman. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Inilah yang doa dengan awal seperti inilah yang kita temukan di dalam liturgi resmi gereja kan. Di dalam perayaan Ekaristi, semua doa, kalaupun itu adalah hari raya Perawan Maria, selalu mulai dengan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal. Pengakuan iman seperti itu, atau Allah Bapa yang Maha Rahim, atau Allah Bapa yang Maha Kudus. Ini adalah cakrawala iman.
Jadi seluruh dunia itu adalah ciptaan Allah. Pengakuan iman yang mengawali semua doa. Kemudian selanjutnya, dan oleh Roh Kudus dengan perantara namamu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Ini kutipan dari Perjanjian Lama, kalau dilihat dari Mazmur 2 ayat 1 sampai 2. Jadi peristiwa mereka dianiaya, peristiwa gereja dikejar-kejar, itu tidak dibaca dengan kacamata politik, bukan. Tetapi peristiwa gereja dikejar itu dibaca dengan kacamata kitab suci. Di peristiwa seperti ini tidak di luar kendali dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi mereka yakin bahwa peristiwa penganiayaan yang dibaca dengan perspektif yang sangat luas, Allah menciptakan langit dan bumi, peristiwa itu adalah peristiwa dalam rangka sejarah karya Allah. Maka dikutip kitab suci dan khususnya atau konkretnya adalah Mazmur 2 ayat 1 sampai 2. Itu cara membaca peristiwa dengan kacamata kitab suci. Ayat 27, peristiwa itu dikaitkan dengan Yesus. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi sesudah berpaling kepada kitab Mazmur, mereka berpaling kepada Yesus. Yesus pun mengalami hal yang serupa. Pada zaman Herodes, ketika Yesus masih kanak-kanak, dan pada zaman Pontius Pilatus yang mengirim Yesus untuk akhirnya sebagai tawanan dibawa ke Roma. Dianiaya sebagai tawanan dan nanti akhirnya akan dibunuh. Nah, baru sesudah itu, mulai ayat 29, kalimatnya kan mulai begini, dan sekarang ya Tuhan. Jadi urut-urutannya itu sangat jelas. Pengakuan iman, satu, membaca peristiwa, dua langkah, peristiwa yang dialami oleh gereja itu dibaca dengan kacamata kitab suci Perjanjian Lama, satu, dan kemudian dibaca dengan peristiwa Yesus. Baru sesudah itu, mereka membaca pengalaman mereka sendiri. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Pengalamannya hanya pendek, karena sudah jelas maksudnya apa. Dibaca dengan Perjanjian Lama, dibaca dengan peristiwa Yesus, ditempatkan di dalam kerangka luas Allah yang menguasai sejarah, karena Ia menciptakan langit dan bumi, baru menempatkan pengalamannya sesudah di dalam rangka iman itu, jelas posisinya seperti apa dalam rencana Allah, barulah doa permohonan. Baru doa permohonan, tidak tiba-tiba doa permohonan, tetapi baru sesudah semuanya itu, sesudah diskresi, sesudah refleksi, sesudah membaca pengalaman dalam terang itu,
Mereka mengatakan begini, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi makna dari peristiwa yang mereka alami di gereja, yang dialami oleh gereja dianiaya, sekarang jelas. Maka permohonan pun bukan bebaskanlah kami dari penganiayaan ini. Bukan itu yang diminta. Tetapi yang dimohon sesudah proses itu adalah berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Lalu ditambah lagi, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Itu doanya, isi doanya. Dan berita selanjutnya mulai ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, doa lagi, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini Pentakosta lagi. Pentakosta kecil, Pentakosta besarnya ada pada bab 2 ayat 1-11. Ini Pentakosta kecil. Roh Kudus turun atas mereka yang berdoa, bukan atas 12 rasul, tetapi semua yang berdoa di situ, dan dengan berani mereka mewartakan firman Allah. Moga-moga dapat direnungkan lebih jauh. Inilah salah satu model doa Kristiani, doa gereja, doa bersama di dalam gereja, yang mungkin sekarang dapat kita beri nama doa penegasan. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu, doanya strukturnya semacam itu. Pengakuan iman, membaca peristiwa dengan kitab suci, membaca peristiwa dengan kacamata peristiwa Yesus, baru kemudian ketemu maksudnya apa, dan itulah yang didoakan. Terus tadi judulnya kan gereja yang berdoa. Mau kita lihat yang lain, bagaimana doa-doa itu kita temukan sepanjang kisah para rasul. Bab 12 ayat 5. Kisah para rasul bab 12 ayat 5. Judul dari bab 12, Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Ayat 5 mengatakan begini, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Berdoa untuk Petrus yang berada di dalam penjara. Apa yang terjadi selanjutnya? Mukjizat. Petrus dibebaskan dari penjara sebagai jawaban Allah terhadap doa-doa jemaat itu. Lalu dikatakan pada ayat 6-8, bagus sekali rasanya, sesudah dari penjara, sesudah berdoa, bab 12 ayat 6-8, ini cerita detailnya. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit. Dan nanti silakan membaca sendiri detailnya. Terjadilah mukjizat, Petrus bebas dari penjara ini. Ayat 11, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Yang diharapkan orang Yahudi jelas, Yakobus tua sudah dibunuh,
Petrus rupa-rupanya juga akan mengalami hal yang sama, tapi ia dibebaskan. Ayat 12, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Ini Markus pengarang Injil. Jadi rupa-rupanya di Yerusalem itu ada lingkungan yang ketua lingkungannya adalah Maria ini. Pasti bukan Maria Bunda Yesus. Banyak sekali nama Maria. Dan Yohanes Markus itu adalah anak dari Maria. Dan rupa-rupanya sudah lama berkenalan dengan Petrus. Itulah awal dari hubungan antara Markus dengan Petrus yang akan berlanjut nanti sampai jauh. Hal yang sama, biasanya di dalam Kisah Para Rasul itu kalau ada mukjizat untuk Petrus, karena dua rasul itu adalah dua rasul agung, maka hal yang sama itu akan diceritakan mengenai Paulus. Itulah yang diceritakan pada bab 16. Bab 16 ayat 25. Mukjizatnya sama. 16 ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus berdoa, menyanyikan pujian, lalu bebaslah dia. Kemudian ayat 40, lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Jadi ini adalah rekan-rekan seperutusan. Ada Maria, ketua lingkungan di Yerusalem, ada Lydia yang dituju, didatangi oleh Paulus sesudah dia dibebaskan dari penjara. Dengan demikian kita melihat rasa-rasanya sangat jelas, kesimpulan yang bisa kita tarik, yaitu yang pertama, bahwa melalui doa, gereja menerima bimbingan dari Roh Kudus. Bisa dibaca misalnya Kisah Para Rasul bab 9 ayat 37. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Atau dari bab 4 tadi juga sangat jelas, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu kesimpulan yang kedua, sejajar seperti halnya Yesus berdoa pada saat-saat yang menentukan di dalam sejarahnya, demikian juga gereja selalu ditampilkan berdoa pada saat-saat yang menentukan di dalam sejarahnya. Nah, kita lanjutkan contohnya mana? Saat-saat yang penting dan menentukan di dalam sejarah gereja. Kita baca beberapa perikope. Yang pertama, bab 10 Kisah Para Rasul, ayat 1 sampai 48. Ini peristiwa ini nada dasarnya, kata kuncinya adalah doa. Ini adalah pertobatan Kornelius, bukan orang Yahudi,
seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi dia adalah bukan orang Yahudi dan menurut faham pada waktu itu yang bukan Yahudi disebut kafir atau tidak termasuk umat terpilih, tidak termasuk pribadi yang mengalami keselamatan. Itu posisi Cornelius. Tetapi Cornelius ini pribadi yang menarik. Karena apa? Coba kita baca ayat 2. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Di 1, Cornelius berdoa. Apa yang terjadi ketika dia berdoa? Ayat 3 dan selanjutnya. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang dan selanjutnya, dikatakan ayat 4, ia menatap malaikat itu, penampakan malaikat. Seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat kamu. Lalu dalam penglihatan itu dia disuruh apa? Ayat 5, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Jadi diatur doa, mengalami penglihatan, tidak usah ditanyakan yang dilihat itu malaikat sayapnya berapa, tidak usah itu adalah pengalaman rohani, visualisasi dari pengalaman rohani. Dan akibat doa itu, ia merasa harus bertemu dengan Simon yang namanya Petrus. Itu alinea pertama, babak pertama kisah ini. Yang kedua, babak yang kedua, ayat 9. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Cornelius berdoa, ada penampakan, ia pergi ke Yope untuk menemui Simon. Simon sedang berdoa. Yang terjadi apa ketika ia berdoa? Ayat 11, bab 10, ia tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4 yang dianggap binatang-binatang yang tidak bersih. Lalu kemudian ayat 13, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segeralah sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Itu babak kedua. Jadi dalam penampakan, Petrus diberitahu tidak ada binatang yang haram itu, tidak ada, semuanya halal. Maka makan. Nah, sesudah babak pertama mengenai Cornelius yang berdoa mendapat penglihatan pergi ke Yope, disusul Petrus yang berdoa mendapat penampakan, lalu mengambil kesimpulan bahwa tidak ada binatang yang haram, terjadilah pertemuan kedua orang itu. Apa yang kemudian terjadi? Kesimpulannya adalah semua hewan halal.
Kesimpulannya ada pada bab 44 sampai 45. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan pula ke atas bangsa-bangsa lain. Ini kesimpulannya. Dengan demikian, kalau dikatakan dengan kata-kata yang berbeda, dalam peristiwa ini ketika Kornelius berdoa, ketika Petrus berdoa, muncullah keputusan yang sangat menentukan di dalam gereja awal. Bahwa bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, dalam hal ini pasukan dari Italia, Cornelius, itu juga menerima karunia Roh Kudus. Mungkin bagi kita sekarang itu bukan sesuatu yang sangat menentukan, ya kita semua kan tahu sekarang murid-murid Kristus itu dari bangsa manapun ada. Tapi kita tidak boleh berpikir dengan kacamata, dengan cara berpikir kita sekarang. Pada zaman itu jelas sekali. Yang terpilih itu hanya orang-orang Yahudi. Yang lain itu tidak terpilih. Yang diselamatkan hanyalah orang-orang yang menyatakan diri bangsa terpilih. Yang lain-lain entah diselamatkan apa tidak. Jawabannya jelas, tidak. Peristiwa ini adalah salah satu tonggak yang amat sangat penting di dalam sejarah gereja. Dan tonggak yang sangat penting itu diwarnai dengan doa. Sama seperti di dalam Injil, pada saat-saat yang menentukan di dalam hidup Yesus, Yesus berdoa. Di dalam gereja, pada saat-saat yang menentukan di dalam hidup gereja, gereja berdoa. Salah satu contoh adalah doa doa penegasan. Ketika dianiaya, doanya tidak minta dibebaskan, tetapi mohon keberanian untuk memberitakan firman. Kita lihat satu dua yang lain. Yang sebelumnya, bab 6. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Ini penting dalam arti bertumbuhnya fungsi-fungsi di dalam gereja. Semula yang fungsional itu hanya para rasul. Kalau para rasul saja itu pasti kewalahan. Membutuhkan fungsi-fungsi yang lain. Jadi kalau sekarang dibandingkan fungsi-fungsi di dalam gereja yang ada sekarang ini, dibandingkan dengan yang ada dengan kisah para rasul, ya kompleksnya fungsi-fungsi sekarang ini, ya awalnya dari kisah para rasul bab 6 ayat 1-7 ini. Perkembangan pertama adalah masuknya diakon di dalam struktur pelayanan gereja. Bab 6 ayat 4 atau mulai dari ayat 2. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Nah, salah seorang dari diakon itu adalah Stefanus, martir. Apa yang terjadi pada dirinya ketika dia dimartir itu bab 7 ayat 59. Bab 7 ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya,
"Ya Tuhan, Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Silahkan perhatikan bab 8 ayat 1. Saulus yang kemudian akan menjadi Paulus, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ini saya kira yang menjadi salah satu beban, luka, kalau sekarang istilahnya luka pribadi Paulus. Tetapi bukan luka yang menyiksa akhirnya, tapi luka yang sudah disembuhkan oleh perjumpaannya dengan Yesus. Orang yang menyetujui orang lain dibunuh itu pasti emosinya terganggu. Tetapi sekali lagi, luka-luka itu disembuhkan oleh kasih karunia Tuhan yang tanpa batas. Dan nanti kalau kita lihat secara manusiawi, doa Stefanus ketika ia dibunuh, dilempari batu, dan Saulus melihat itu, sementara Stefanus berdoa, itulah secara manusiawi yang kiranya tidak jelas, tidak pasti, kiranya mendorong Paulus juga untuk bertobat. Moga-moga jelas maksud saya. Jadi ketika Stefanus dilempari batu, ia berdoa. Dan doanya, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saulus setuju waktu itu dengan peristiwa ini, dengan pembunuhan Stefanus. Berikutnya, Saulus bertobat dalam arti berjumpa dengan Kristus dan mengubah seluruh hidupnya. Unsur manusiawi yang boleh dikatakan menggerakkan Saulus untuk lebih mudah mengikuti Yesus yang bangkit adalah pengalamannya ini. Melihat Stefanus berdoa dan mengucapkan doa ini, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Jadi Stefanus pun rupa-rupanya Stefanus yang berdoa ini mempunyai pengaruh besar di dalam hidup Paulus yang kemudian menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. Kita berhenti di sini dulu, nanti kita lanjutkan dalam percakapan berikutnya. Saudara-saudari yang terkasih, sungguhkah kita menyadari bahwa melalui doa Tuhan menuntun hidup kita? Kita bisa menemukan pendasaran dalam tradisi dan sejarah gereja. Bapak Kardinal telah menunjukkan bagaimana gereja disertai Roh Kudus pada saat-saat penting dan diikat dalam doa. Ketika gereja memutuskan apakah kekristenan hanya untuk orang Yahudi atau juga untuk seluruh bangsa, dalam konsili Yerusalem, mereka diteguhkan dalam doa dan Roh Kudus berkarya dalam mereka. Doa menjadi sarana. Roh Kudus membimbing gereja, membimbing kita, membimbing saya dan Anda sekalian. Mari kita bertekun dalam doa, dalam saat-saat penting hidup kita, agar kita membiarkan Roh Kudus menuntun kita. Kita mohon berkat Tuhan.
Semoga saudara-saudari sekalian dan keluarga-keluarga kita serta komunitas kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa, terima kasih.